Mengisi reses tahap kedua, anggota DPRD Lampung dari fraksi Golkar, Ali Imron, berdialog dengan puluhan petani desa Labuhan Ratu 5, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, di Omah Kayu Jembatan Kuning, Minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023. Selain mendengar keluhan para petani soal kelangkaan pupuk, Ali Imron juga mengajak para petani mengembangkan pupuk kompos sehingga petani tidak bergantung pada pupuk bersubsidi. Pada kesempatan itu, para petani pun langsung diajak belajar bersama membuat pupuk kompos. Para petani antusias saat ahli pertanian Prayitno mengajari cara membuat pupuk kompos yang baik. Imron mengatakan, kelangkaan pupuk harus bisa diatasi para petani secara bersama-sama. Sebab itu, kata Imron, para petani perlu bersatu untuk melakukan pengorganisiran dengan membentuk kelompok tani. Dari kelompok tani itulah nanti para petani bisa secara gotong royong membuat pupuk kompos, sehingga biayanya bisa lebih murah, kata Imron. Menurut Imron, pupuk kompos yang dibuat sendiri oleh para petani merupakan solusi untuk menjawab persoalan kelangkaan pupuk yang sering dikeluhkan para petani. Mudah-mudahan dari pertemuan ini nanti kita ada tindak lanjut, barangkali ada terbentuk kelompok diskusi tentang pertanian, nanti ditunjuk apa, setiap beberapa bulan sekali kita undang orang-orang pakar gitu loh, sehingga nanti ruangan tempat ini jadi bisa bermanfaat. Saya kira itu, makasih banyak Pak Jenengan. Inti pertumbuhan tanaman terletak di akar. Di akar. Kalau akar itu bisa berkembang dengan baik, luas dan dalam, otomatis pertumbuhan ke atasnya akan lebih baik. Itu juga mudah kita lihat tempat pendederan cabai kan, tempat pembibitan cabai itu. Kalau dulu kita masih awam, deder cabai ya tanah liat itu kan, kita masukkan polybag dia, ininya pertumbuhannya satu nggak rata dan sebagainya. Tapi sekarang para pembibitan di tempat-tempat pembibitan sudah menggunakan apa? Kompos kokopit, ya kan? Kokopit itu limbah dari sabut kelapa nih kok, yang wis remuk, wis busuk, wis mengalami proses fermentasi, pasti pertumbuhan bibitnya roto. Itu intinya. Jadi inti pertumbuhan tanaman itu terletak di akar. Kalau akar bisa berkembang dengan baik, luas dan dalam, maka tanaman akan tumbuh dengan subur juga. Nah, syarat agar akar tanaman itu bisa tumbuh berkembang dengan baik, luas dan dalam, maka tanahnya harus sehat, gembur. Sederhana kan? Ngertos dan kan? Harus gembur. Karena tanah yang gembur akan menyebabkan akar mudah berkembang. Tanah yang gembur akan mudah diolah. Kan betul? Itu. Nah persoalannya, lah tanah itu bisa gembur itu bagaimana caranya? Tanah yang bagaimana? Tanah yang teksturnya bisa gembur? diolah Pak. Diolah. Pasir itu gembur mboten? Boten. Gembur. Boten Pak. Ya, tetapi dia remah masuk gembur sebenarnya. Tetapi kenapa dia tidak masuk kategori tanah yang subur? Karena tidak mengandung unsur organik, tidak mengandung humus. Gimana? Karena tidak mengandung humus, maka biasanya kalau kita siram air langsung labas, tidak punya kemampuan menyimpan air. Itu kan? Tanah yang tidak mengandung humus berarti tidak punya kemampuan menyimpan air. Itu pertama. Tanah yang tidak mengandung humus juga tidak punya kemampuan menyimpan apa? Pupuk. Coba tanah pasir nih kok ya. Jenengan siram pupuk sing paling larang wis, gasa urea, SPKCR,
Sing paling larang nopo Mutiara, KNU3 dan sebagainya. Kira-kira lek jenengan siram banyu ilang boten pupuke? Ical pos. Gampil kan sakjane itu. Maka ada hasil penelitian tingkat kehilangan pupuk urea TSP-KCl pupuk kimia yang kita berikan ke dalam tanah pada kondisi tanah kita, tanah pertanian kita sekarang ini yang disimpulkan oleh para ahli hanya mengandung unsur organik atau humus kurang dari 2%. Kurang dari 2%. Iya betul. Sering kasusnya kuning napa nika jebuk. Nah, ini karena berarti tanah kita selain tanah padat, diantem pupuk semakin padat, terus pupuk ini akan membakar akar tanaman. Tanah yang padat juga menyebabkan akar tidak bisa bernapas. Itu, akar tidak bisa bernapas. Maka solusinya adalah kembali kepada bahan pupuk kandang. Saya pernah sama Pak Firhat Lautsi almarhum mengadakan penyuluhan di satu tempat di mana di sana gabungan para peneliti ini. Saya sama Pak Fir paling teriak, paling lantang bahwa pupuk terhebat di dunia itu adalah pupuk kompos. Dan itu ada di belakang rumah kita kalau kita yang memelihara sapi. Sing rangingu sapi ya neng mburi omahe tangga, neng mburi omahe dulur dan sebagainya. Itu karena apa? Hambal tempat pengguran tanah. Jadi kalau tanah plester niku nggih kita kasih hambal yang agak anu niku, kita siram air maka airnya tidak akan bablas ngalir. Kalau kita ketumplekan kopi ten mriku jatuh kopinya akan unsur-unsur kopi itu akan melekat di situ. Itu juga tanah yang mengandung humus cukup. Kalau kita siram air, airnya tidak akan mudah hilang. Karena humus itu punya kemampuan menyimpan air 80% dari bobot keringnya. Jadi kalau 1 ton pupuk kandang kering sampean kocor air 800 liter sampai 900 liter, maka yang tertahan kita siram misalnya sama-sama 1 ton air, maka yang tertahan di dalam pupuk kandang itu sekitar 8 kintal 800 liter. Ini berarti kalau musim kemarau seperti sekarang mendekati gadu ini, kalau tanah kita penuh humus, hujan sekali 2 kali, tanduran jagung kita masih bisa tumbuh subur. Kalaupun dihantam, dipupuk dengan urea pun tidak khawatir napa? Jetet apa istilahnya? Niku enggak khawatir layu itu karena ada penahannya itu. Otomatis pertumbuhannya relatif sehat. Karena apa? Dia ada pertahanan alamiah yang diperoleh dari mikroba-mikroba yang hidup di dalam humus itu. Kalau misalnya lahan kita tidak kebanyakan poradan, tapi kalau kita banyak pakai poradan ya nggak tahu itu apa akibatnya. Itu fungsi banyak kali fungsinya, apalagi fungsi pupuk kompos. Dan jenengan sing pembibitan pun sakit beda nih kan, dan polybag sing campur pupuk tanah liat lebih banyak sama pupuk komposnya lebih sedikit, bagaimana pertumbuhan bibitnya kan, bagaimana daya kesehatannya, bagaimana dan seterusnya itu. Maka dalam hal ini karena waktunya mepet, sebetulnya pengen ngocai dawa tapi angen-angen wis dawa pengen ngaret nggih. Padahal ini praktek ngaduk kompos. Nah, maka intinya bahwa kita sepakati dulu bahwa pupuk terhebat di dunia itu adalah pupuk kompos, dan itu ada di belakang rumah kita. Dengan adanya pupuk kompos ini terakhir yang kita uji coba di
Kalau dulu di sini sebetulnya udah lama kita uji coba sama Pak Pir, Pak Pujo dan sebagainya, bahwa ternyata misalnya kalau kita mupuk tanaman melon di gulutan itu dengan pupuk kompos, pupuk kimia yang biasanya kita taburkan untuk pupuk dasar, itu langsung kita proses di dalam pupuk kompos, kita kurangi 50% dari biasa yang kita lakukan, ternyata hasilnya masih sangat luar biasa. Dan dulu kita uji coba sama Pak Bir di Braja Selebah, itu sempat menjadi uji coba kompos, itu sempat menjadi viral sekarang, videonya di YouTube viral, dan itu sempat pada saat panen dihadiri TV One, TVRI sama Kementerian Pertanian. Itu ternyata kuncinya pada pupuk kompos. Selebihnya bahwa nanti kita tetap butuh pupuk kimia, butuh obat kimia, ini sifatnya sebagai lauk pauk. Ini adalah proses pembuatan pupuk kompos. Yang pertama, siapkan kotoran sapi secukupnya. Ya, kotoran sapi ini kemudian nanti akan dicampur dengan kapur. Ya. Dicampur dengan kapur. Ini adalah cairan molase atau tetes tebu. Kotoran sapi ini harus, biar mudah dicampur dengan kapur ya, harus diratakan. Ya, ini kotoran sapi dicampur dengan kapur. Nah, ini adalah proses mencampur tadi cairan molase dengan air. Nah, setelah cairan molase dengan air tercampur, kita tambah dengan mikroba, cairan mikroba. Cairan mikroba ini nanti yang akan membantu proses fermentasi. Aduk sampai rata ya. Diaduk sampai rata. Setelah itu disiramkan ke atas campuran kotoran sapi dengan kapur tadi. Siramkan secara merata dan nanti diaduk ya, diaduk dengan cangkul. Intinya dari campur atau diaduk secara merata. Nah, setelah adukan itu merata, tahap selanjutnya adalah menutup campuran kotoran sapi yang sudah dicampur dengan cairan tadi. Ditutup dengan plastik secara rapat, plastik atau terpal ya. Agar proses fermentasinya sempurna, maka proses ini sampai seminggu, lebih lama lebih bagus. Dan ini bisa dipakai untuk memupuk 1/4 hektar lah ya, kira-kira areal 1/4 hektar, bisa dicoba.